Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar lagi Alkitab. Ya, Alkitab ini penuntun kita bisa masuk surga. Saudara yang kekasih, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kematian. Yang namanya manusia itu pasti akan mati. Ya, entah kapan saya juga akan mati. Entah nanti malam, entah besok, saya tidak tahu kapan saya mati. Saudara yang kekasih, pada waktu kita masih hidup di dunia, masih sehat, masih muda, banyak uang, kita nggak memikirkan tentang kematian. Kita tidak mempersiapkan kematian. Tetapi pada waktu kematian itu menghampiri kita sudah terlambat. Nggak bisa menghadapi kematian itu. Saudara yang kekasih, di dalam Alkitab ini ada orang waktu dia masih hidup, waktu dia masih kaya di dunia, dia nggak mempersiapkan kematiannya. Setelah kematian itu mendatangi dia, maka dia nggak bisa masuk surga. Karena dia tidak mempersiapkan kematiannya. Ya, waktu masih hidup, masih banyak uang, dia nggak mempersiapkan kematiannya. Pada waktu kematian itu mendatangi dia baru sadar ternyata dia nggak siap untuk mati. Orang yang nggak siap untuk mati, dia nggak bisa masuk surga. Kita baca di dalam Lukas. Ini adalah salah satu contoh orang yang tidak mempersiapkan kematiannya waktu dia masih hidup. Ini contohnya. Matius 16 ayat 23 saya bacakan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini ada salah satu contoh orang kaya ini. Waktu dia masih hidup, dia tidak dia tidak mempersiapkan kematiannya. Karena dia merasa banyak uang, dia lupa dia akan mati. Sehingga dia tidak mempersiapkan kematiannya. Setelah kematian itu mendatangi dia, baru dia sadar dia nggak sanggup, dia tidak siap untuk menghadapi kematiannya. Sehingga apa yang terjadi? Dia disiksa di dalam api yang di sini dikatakan sangat jelas. Di sini dikatakan di sini ayat 23 di sini dikatakan, ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang yang gak siap menghadapi kematiannya, dia akan disiksa dalam api yang menyala-nyala. Jadi saudara yang kekasih, sebelum kita meninggal, sebelum ajal menjemput kita harus menghadapi kematian ini. Saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan ini, bahwa sebelum kita meninggal dunia, kita harus menghadapi kematian ini. Kalau saudara tidak bisa menghadapi kematian, saudara akan disiksa dalam nyala api. Seperti orang kaya ini. Jadi kekayaanmu tidak bisa membawa saudara, jadi kekayaanmu tidak bisa menyelamatkan saudara dari api siksa neraka. Nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita dari api siksaan neraka adalah kita harus menghadapi kematian. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, tidak memikirkan tentang kematian. Tidak mempersiapkan kematiannya. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia sangkanya masuk surga. Ya kan? Disangkain dia masuk surga. Orang Kristen kan semua perasaannya masuk surga kalau mati. Tapi dia tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, dia nggak siap.
untuk menghadapi kematian, Tuhan tolak. Nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Jadi senang nggak senang, suka nggak suka, saudara harus mempersiapkan kematian kita masing-masing. Saya mempersiapkan kematian saya sendiri. Saudara pun juga harus mempersiapkan kematian saudara sendiri. Nah, semua orang mati ingin masuk surga. Ya, siapa yang nggak mau masuk surga? Saya juga ingin masuk surga. Makanya sebelum saya mati, saya ingin mempersiapkan diri saya untuk kita bisa masuk surga. Saudara yang kekasih, orang yang meninggal, orang yang mati itu seperti orang yang ingin pergi ke surga. Ya, orang yang meninggal itu seperti orang yang ingin pergi ke luar negeri gitu ya. Ya, orang mati itu seperti orang yang ingin pergi ke luar negeri. Untuk ke luar negeri harus membutuhkan paspor, visa, KTP, dan uang untuk beli tiket, ya kan? Saudara punya paspor, punya visa, kalau nggak ada tiket, saudara nggak bisa pergi. Ya mau pergi gimana nggak ada tiket? Jadi kalau saudara ingin ke luar negeri, persyaratan harus saudara penuhi. Contohnya kalau saudara ingin ke luar negeri, ke Amerika, nggak usah jauh-jauh lah, ke Malaysia aja ya. Saudara mau ke Malaysia, tapi nggak ada paspor. Kira-kira saudara diterima nggak di sana? Nggak diterima. Sekalipun saudara orang anak presiden, kalau ingin ke luar negeri harus pakai paspor. Begitupun juga kita. Kalau kita ingin pergi ke surga setelah mati, harus pakai paspor. Paspornya ke luar negeri itu apa? Alkitab. Alkitab ini adalah paspor kita untuk kita berangkat ke surga. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi paspornya ada di Alkitab. Jadi kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak bisa buat paspor. Ya, sangat penting. Paspor kita untuk ke luar negeri itu apa? Ke surga itu apa sih? Kita baca di dalam Matius 7 ayat 21. Ini adalah paspor kita untuk kita bisa pergi ke surga. Matius 7:21 saya bacakan ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini paspor kita untuk kita masuk surga. Makanya sebelum kita mati, kita siapin paspor ini. Kita harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Inilah persiapan kita untuk kita menghadapi kematian. Kalau saudara tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga, berarti saudara belum siap untuk menghadapi kematian. Makanya sebelum kita mati, kita harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Supaya apa? Pada waktu kita mati, paspor kita sudah jadi. Untuk membuat paspor ke surga, harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Jelas ya? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Tapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu adalah paspor kita untuk masuk surga. Sudahkah saudara mempersiapkan paspor saudara untuk ke surga? Selagi saudara masih hidup, selagi saudara masih sehat, buat paspor untuk ke surga. Bagaimana caranya kita membuat paspor ke surga? Dengan cara kita melakukan perintah Bapa yang di surga. Perintah Bapa yang di surga itu sama aja perintah firman Tuhan. Ya. Jadi untuk mempersiapkan kita mati, kita harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di surga, berarti saudara sudah layak menghadapi kematian. Kalau saudara belum melakukan perintah Bapa yang di surga, keburu saudara mati, maka saudara nggak mendapatkan paspor ke surga. Apa yang terjadi? Saudara transit di neraka selama-lamanya.
Manusia itu sebenarnya sedang menuju ke sorga. Tinggal nunggu paspornya. Ya, saudara, semua yang nama manusia itu, kalau dia mati, Tuhan rencanakan bisa tinggal di sorga. Baik gak Tuhan? Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk sorga. Yang mempersulit kita masuk sorga karena kita nggak ada paspor ke sorga. Ya, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita nggak bisa masuk sorga karena kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa masuk sorga karena kita nggak ada paspor ke sorga. Nah, paspor ke sorga itu apa? Melakukan perintah Bapa yang di sorga. Matius 7 ayat 21. Paspornya ini. Jadi Tuhan tidak pernah mempersulit kita masuk sorga. Yang mempersulit kita masuk sorga karena kita tidak melakukan perintah Bapa yang di sorga. Valid. Firman Tuhan mengatakan ini. Jadi yang bisa membuat paspor kita ke sorga ya Tuhan. Tuhan membuat persyaratan untuk mendapatkan paspor dari sorga, melakukan perintah Bapa yang di sorga. Jadi saudara yang kekasih, untuk menjadi orang Kristen tuh harus agak pinter lah ya. Jangan hanya bermodal percaya saja masuk sorga, mujizat masih ada. Setelah mati bingung. Tuhan tanya, mana paspormu? Nggak ada. Saya hanya bermodal percaya saja, ya nggak masuk sorga. Karena ayat ini mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Kalau jadi orang Kristen itu agak pinter dikit. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan paspor ke surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Apa perintah Tuhan supaya kita mendapatkan paspor di surga? Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, gagal masuk surga karena nggak ada paspor ini. Nggak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa sih perintah Bapa yang di sorga? Perintah Bapa yang di sorga itu sama aja perintah dari Tuhan. Perintah dari Tuhan itu adalah orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga ya. Apa sih perintah Tuhan? Ada di Alkitab. Jadi ada perintahnya. Persyaratan untuk kita bisa masuk sorga, ini ayatnya. Mazmur 1 ayat pertama. Ini perintah dari Tuhan. Mazmur pertama ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini perintah dari Bapa di sorga. Saudara, kalau saudara melakukan perintah Bapa yang di sorga, di sini dikatakan kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik. Jadi persyaratan untuk bisa masuk surga, nggak boleh mendengar. Tidak boleh mendengar nasihat pendeta fasik. Ini Alkitab mengatakan, Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi perintah Bapa yang di sorga itu nggak boleh mendengar nasihat pendeta yang fasik. Kenapa Tuhan melarang kita mendengar pendeta yang fasik? Karena pendeta yang fasik itu menuju kebinasaan. Mazmur 1 ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi kalau saudara ingin melakukan perintah Bapa yang di sorga, saudara nggak boleh mendengar nasihat pendeta yang fasik. Pendeta yang fasik itu sedang menuju ke neraka. Jadi Tuhan sudah jelas mengatakan di Alkitab, orang yang mau tinggal di sorga harus melakukan perintah Bapa yang di sorga.
Apa perintah Bapa yang di surga? Nggak boleh mendengar nasihat pendeta yang fasik. Kenapa kita tidak boleh mendengar pendeta yang fasik itu? Karena pendeta fasik itu menuntun kita ke dalam kebinasaan. Pendeta fasik itu adalah pendeta yang jahat. Mulut pendeta yang fasik itu jahat, saudara yang kekasih. Cuman banyak yang nggak tahu. Kita baca Amsal. Apa benar omongan saya ya? Amsal 11 ayat yang ke-9. Ini mulut orang fasik ini jahat, saudara yang kekasih. Ya, Amsal 11 ayat yang ke-9, dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Saya ulangi lagi, Amsal 11 ayat ke-9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Pendeta yang fasik itu mulutnya jahat. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena ada di dalam Alkitab. Kalau nggak ada di dalam Alkitab, saya juga nggak bisa berbicara seperti ini. Dasarnya dari Alkitab. Mulut orang fasik itu jahat. Jahatnya membunuh sesama manusia. Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mulutnya jahat. Karena mulut pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, itu mulutnya membinasakan sesama manusia. Membunuh jemaatnya sendirilah, kasar ngomongnya. Saya nggak menjelekan pendeta, saudara yang kekasih. Saya hanya mempersiapkan saudara untuk menghadapi kematian. Nah, orang yang menghadapi kematian itu harus meninggalkan nasihat orang fasik. Kenapa nggak boleh mendengar nasihat orang fasik? Karena mulutnya jahat. Mulut orang fasik itu jahat. Dia membinasakan umat manusia. Kalau saudara baca di dalam Matius 24 ayat 15, apabila pembinasa sudah berdiri di atas tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikan pembinasa berdiri di atas tempat kudus itu mimbar gereja. Pendeta yang fasik mulutnya membinasakan umat Tuhan. Jahat sekali nih orang fasik ini. Sehingga apa yang terjadi? Kalau orang fasik itu mati kemana? Orang jahat itu mati kemana? Dia nggak diterima Tuhan di sorga. Orang fasik itu jahat mulutnya. Dia kalau mati nggak diterima di sorga. Matius 7 ayat 22-23. Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan, mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, kalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena mulut pendeta yang fasik itu membunuh jemaatnya sendiri. Bukan membunuh secara fisik, saudara yang kekasih. Membunuh secara rohani. Orang fasik itu nggak mau menjalankan hukum Taurat. Mazmur 119 ayat 53, aku gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Ini sangat jelas di sini dikatakan. Mazmur 119 ayat 53. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Mazmur 119 ayat 53. Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Jadi orang fasik itu meninggalkan hukum Taurat. Tuhan melarang kita mendengar nasihat pendeta-pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendeta yang tidak mau menjalankan hukum Taurat, mulutnya membunuh jemaatnya sendiri secara rohani. Jalan pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat itu menuju kebinasaan. Jadi ini adalah perintah Bapa yang di surga. Janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Janganlah kamu mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kenapa tidak boleh mengikuti nasihat pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat? Karena pendeta ini mulutnya jahat, membunuh secara rohani.
Sehingga apa yang terjadi? Saudara nggak bisa masuk surga setelah mati. Saudara merasa nanti mati masuk surga. Tetapi pada waktu kita mati beneran, Tuhan tolak. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Sebelum kita mati, kita mempersiapkan diri kita. Bagaimana caranya kita mempersiapkan kematian kita? Dengan cara kita mengikuti perintah Bapa yang di surga. Bagaimana caranya kita mengikuti perintah Bapa yang di surga? Jangan mengikuti pendeta yang fasik. Karena pendeta yang fasik itu sedang menuju kebinasaan. Sekarang ini saya ingin katakan kepada saudara, sejujurnya, sekarang ini gereja sudah darurat kebenaran Tuhan. Hampir semua gereja sudah dikuasai oleh pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Saya harus katakan, kalau saudara masih mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara tidak melakukan perintah Bapa yang di surga. Ya, saya tidak mengadu domba saudara sama pendeta saudara. Tidak. Saya ditugaskan Tuhan untuk memberikan paspor ke surga sama Tuhan. Saya hanya memberikan caranya bisa masuk surga itu seperti apa. Saya nggak menjelekkan pendeta. Teman saya mengajarkan kepada saudara bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Dengan cara melakukan perintah Bapa yang di surga. Matius 7:21. Bukan orang yang percaya Yesus yang masuk surga. Bukan orang Kristen yang masuk surga. Tetapi orang yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa itu perintah Bapa yang di surga? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Karena mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Apabila pembinasa sudah berdiri di tempat kudus, maka pembaca harus memperhatikannya. Apabila pendeta fasik, pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat berdiri di atas mimbar gereja, dia akan membinasakan umat Tuhan. Jelas ya firman Tuhan yang saya sampaikan ini, bahwa untuk mempersiapkan kematian kita harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Saya ingin tanya kepada saudara, hukum Taurat itu yang buat Tuhan. Ya, hukum Taurat itu yang buat Tuhan. Di dalam Keluaran 31 ayat 18 di situ dikatakan, yang menulis hukum Taurat itu adalah jari Tuhan. Kalau Tuhan sudah membuat hukum Taurat, lalu hukum Taurat itu dibuang sama orang fasik, kira-kira Tuhan marah nggak? Tuhan marah. Makanya di dalam Mazmur 119 ayat 53 di situ dikatakan apa? Aku menjadi gusar terhadap orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Jadi hukum Taurat itu yang buat Tuhan. Dibuang namanya orang fasik, Tuhan marah. Makanya Tuhan tulislah ayat ini. Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Sudah berapa banyak orang Kristen yang meninggal yang mengikuti orang fasik? Banyak. Yang sudah mati ya sudahlah urusan dia. Sekarang yang belum mati, yang mendengar YouTube saya ini, masih hidup toh? Masih bisa mendengar toh? Coba cek, pendeta saya ini orang fasik bukan? Pendeta saya menjalankan hukum Taurat bukan? Kalau pendeta saya nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti dia orang fasik. Nah, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Saya disuruh Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan mendengar nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Karena apa? Kalau saudara mendengar pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saudara mati menuju kebinasaan. Jadi sangat jelas, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan itu susah, saudara yang kekasih.
karena melawan hamba orang-orang fasik ini. Orang fasik itu sudah menguasai gereja. Makanya saya susah sekali khotbah di dalam gereja. Gak ada masalah saya khotbah di YouTube ini. Selama saya masih hidup, saya akan memberitakan kebenaran. Saudara, sebelum saudara mati, persiapkan diri saudara menghadapi kematian. Jangan sampai setelah mati baru saudara mau mempersiapkan diri. Terlambat, saudara yang kekasih. Kalau saudara masuk surga, saudara yang bahagia. Tuhan gak bahagia. Tuhan gak senang. Biasa aja Tuhan. Yang masuk surga itulah yang bahagia. Betul gak? Saudara masuk surga kan saudara yang bahagia. Tuhan bahagia gak? Gak bahagia, biasa aja dia mah. Tapi kalau saudara masuk neraka, Tuhan untung gak? Gak untung. Saudara masuk neraka, Tuhan rugi gak? Gak rugi. Saudara masuk neraka, yang rugi saudara. Makanya sebelum masuk neraka, saudara harus mempersiapkan tentang kematian ini. Sebelum mati, saya harus melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Apakah ada di dalam Alkitab ini orang fasik akan dibinasakan? Ada. Kita baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Ini adalah salah satu orang fasik yang dibinasakan oleh Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5 saya bacakan ya. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan ke-7 orang lainnya, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Jadi orang fasik waktu zaman Nabi Nuh aja ada. Dibinasakan Tuhan dengan air bah. Hanya 7 orang yang selamat. Yang lain dibinasakan semua. Karena apa? Karena fasik. Orang fasik meninggalkan Taurat Tuhan. Dari zaman Nuh aja ada orang yang meninggalkan hukum Taurat. Ya, ayat yang ke-6 saya bacakan. Dan jikalau Allah tidak menyayangkannya dunia purba, ayat yang ke-6 ya. Tadi ayat ke-5 salah lihat. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dengan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi ini peringatan bagi orang yang belum meninggal. Ini contoh orang fasik dibinasakan dengan api di zaman Sodom Gomora. Saudara tahu kan Sodom Gomora dibinasakan oleh api yang Lot itu tiang garam. Itu satu kota dibinasakan Tuhan dengan api karena fasik. Ini menjadi peringatan bagi kita yang kemudian katanya. Berarti masa kita toh. Jangan sampai kita menjadi orang fasik. Kenapa orang fasik? Dibinasakan oleh air bah zaman Nuh. Dibinasakan dengan api zaman Sodom Gomora. Sama seperti Lukas 16 ayat yang ke-23, orang kaya itu dibakar dalam api. Ya kan? Kenapa orang kaya ini dibakar dengan api? Karena dia tidak mau mengikuti perintah Bapa yang di sorga. Karena dia tidak mempersiapkan kematiannya. Saya mempersiapkan kematian saya. Bagaimana caranya supaya saya mempersiapkan kematian saya? Dengan cara saya melakukan perintah Bapa yang di sorga. Apa itu perintah Bapa yang di sorga? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Nah, orang fasik adalah orang yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi saya gak boleh menerima pendeta yang menerima nasihat dari pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Karena pendeta, kalau saya menerima nasihat dari pendeta yang gak menjalankan hukum Taurat,
maka saya nggak bahagia. Berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Jadi kalau saya tidak mau menerima nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, saya bahagia. Bahagianya di mana? Kalau saya mati, masuk ke surga. Jadi sangat jelas, saudara yang kekasih, untuk mendapatkan paspor dari Tuhan, belajar Alkitab. Ini adalah paspor kita untuk masuk surga. Kalau saudara nggak ngerti Alkitab, saudara nggak dapat paspor ke surga. Berapa banyak orang Kristen yang nggak ngerti Alkitab? Banyak, saudara kasih. Karena dia nggak ngerti Alkitab, nggak tahu caranya masuk surga. Yang penting percaya saja masuk surga. Tuhan itu baik, firman Tuhan nggak penting. Sehingga pada waktu dia menghadapi kematian, dia bingung, nggak ada paspor untuk ke surga. Saudara masih hidup di dunia, saudara masih mendengar YouTube saya, coba cek pendeta saya ini menjalankan hukum Taurat nggak? Kalau pendeta saya nggak menjalankan hukum Taurat, berarti pendeta saya orang fasik. Kalau orang fasik itu mulutnya membinasakan. Saudara sudah menjadi orang Kristen udah berapa tahun? 10 tahun? 30 tahun? Kenapa nggak ngerti Alkitab? Karena dipimpin sama orang fasik. Orang fasik itu membatalkan hukum Taurat. Ya, apakah benar hukum Taurat itu dibatalkan sama Alkitab? Alkitab nggak pernah membatalkan hukum Taurat. Yang membatalkan hukum Taurat adalah orang fasik. Makanya Tuhan marah sama orang fasik. Tuhan sudah membuat surat hukum Taurat. Hukum Taurat dikatakan nggak berlaku lagi. Marahlah Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan jangan ngikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Tuhan bisa marah. Saudara yang kekasih, ini sangat penting. Taurat itu nggak dibatalkan. Di dalam Roma 3 ayat 31 saya bacakan, maaf saudara, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat. Saya kembali lagi ke hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu adalah persyaratan untuk kita bisa masuk surga. Ya, ini nggak enak dengarnya. Biasanya saya ngomong apa adanya ya, saudara yang kekasih. Kalau orang fasik itu khotbah nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Alkitab mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Saudara sudah dengar kan omongan dari Alkitab ini? Saya hanya membacakannya ya. Firman Tuhan mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Tetapi orang fasik membatalkan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti nasihat orang fasik, maka saudara nggak akan mendapatkan kebahagiaan. Mungkin waktu di dunia masih bisa ketawa, nggak menjalankan hukum Taurat. Masih bisa baca Alkitab. Masih bisa berkhotbah. Masih bisa. Tapi kalau sudah mati, nggak bisa lagi. Tinggal neraka. Saya tidak menakutin. Saya tidak menjelekkan pendeta. Saya hanya menceritakan, sudahkah saudara mempersiapkan kematian saudara? Mumpung masih hidup, persiapkanlah hidupmu untuk menghadapi kematian. Gimana caranya kita untuk menghadapi kematian supaya kita bisa masuk surga? Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Perintah Bapa yang di surga apa? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat.
Pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, mulutnya membinasakan sesama manusia. Ya, jalan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat sedang menuju kebinasaan. Makanya Tuhan melarang jangan mengikuti nasihat. Tapi sayang, saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang mengikuti pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, kalau pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat mendengar khotbah saya, dia takut. Takut jemaatnya ngerti Alkitab, tinggalkan dia. Kalau saudara meninggalkan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sedang membuat paspor ke sorga. Kalau saudara meninggalkan pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sudah menjalankan perintah Bapa yang di sorga. Ngomongnya yang gak enak, saudara yang kekasih. Saya nggak menjelekan, saya tidak mengadu domba saudara dengan pendeta saudara. Saya hanya mengajarkan bagaimana caranya kita bisa masuk surga. Harus tunduk dengan firman Tuhan, bukan tunduk kepada pendeta. Perkataan pendeta nggak bisa menyelamatkan. Perkataan saya pun nggak bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan perkataan Alkitab. Alkitab mengatakan, kalau you mau masuk surga, lakukan perintah Bapa yang di surga. Apa perintah Bapa yang di surga? Jangan mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara taat dengan firman Tuhan, saudara mati, keselamatan di tangan saudara. Saya ulangin lagi. Kalau saudara taat dengan firman Tuhan, tidak mau mendengar nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, maka saudara akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya di mana? Sorga. Saya nggak mau mengikuti nasihat pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Banyak pendeta yang menasihati saya, Fit, kalau khotbah itu jangan seperti ini, Fit. Mau seperti apa? Saya bilang, orang Alkitab mengatakan orang fasik akan dibinasakan Tuhan. Saya harus ngomong apa, saudara yang kasih? Kalau Alkitab mengatakan orang fasik itu menuju kebinasaan, saya harus ngomong apa? Ya harus ngomong sesuai dengan Alkitab lah. Berapa banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat yang sudah meninggal? Kemana dia? Kalau menurut Alkitab, menuju kebinasaan. Ya, pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat itu orang fasik, sedang menuju kebinasaan. Kalau dia menuju kebinasaan, saudara ikut, yang rugi saudara. Saya sekali lagi mengatakan saya tidak mengadu domba saudara dengan jemaat saudara. Ya, saya tidak mengadu domba saudara dengan gembala saudara. Saya hanya mengajarkan saudara bagaimana kita menghadapi kematian yang akan datang. Coba cek pendeta saudara menjalankan hukum Taurat enggak? Kalau pendeta saudara enggak menjalankan hukum Taurat, berarti saudara dalam bahaya. Tinggal tunggu mati, saudara masuk ke dalam alam kebinasaan. Ini firman Tuhan, saudara. Bukan perkataan saya ini. Ini perkataan firman Tuhan. Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai 15. Orang fasik sedang menuju pengadilan Tuhan dan akan dihukum Tuhan, masuk ke dalam apinya Tuhan. Makanya saya katakan sekali lagi, teman saya banyak hamba Tuhan. Teman saya banyak pendeta, ada yang gelarnya doktor, ada jemaatnya banyak, gerejanya besar. Itu banyak teman saya. Banyak teman saya hamba Tuhan. Ada pendeta yang mengatakan nggak percaya dengan nubuat. Terutama nubuat Henokh, bahwa orang fasik akan dihukum dan masuk ke dalam neraka. Mereka nggak percaya. Ya wajar. Karena mereka orang fasik. Orang fasik nggak percaya nubuat. Kalau saya percaya nubuat. Perkataan Tuhan itu nubuat, saudara yang kasih. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan perintah Bapa yang di surga. Itu termasuk nubuat.
Karena ini perkataan Yesus, perkataan Tuhan. Sehingga kalau saudara mau tinggal di sorga, tinggalkanlah pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Apa yang saya khotbahkan ini sumbernya dari Alkitab, bukan dari pikiran saya. Semuanya dari Alkitab. Jadi kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Sebelum kita meninggal, persiapkan kematian saudara. Gimana caranya mempersiapkan kematian kita? Dengan cara kita melakukan perintah Bapa yang di surga. Apa itu perintah Bapa yang di surga? Jangan mengikuti nasihat orang fasik. Jangan mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Sudahkah kita mempersiapkan diri kita menghadapi kematian? Kalau seandainya nanti malam kita mati, ya bisa jadi kan? Nanti malam kita mati nih. Kita mengikuti pendeta yang gak menjalankan hukum Taurat. Kita menderita gak? Menderita. Karena Tuhan sudah menasihatkan jangan mengikuti pendeta yang gak mau menjalankan hukum Taurat. Kalau saudara mengikuti pendeta yang menjalankan hukum Taurat, berarti saudara nggak bahagia. Nggak bahagianya di mana? Mati masuk neraka. Seperti Lukas 16 ayat 23. Orang kaya ini mati lalu disiksa di dalam api yang panas. Menderita apa enggak? Menderita. Kenapa perempuan ini masuk ke dalam api neraka? Karena dia tidak mempersiapkan kematiannya. Jadi kalau saudara tidak mempersiapkan kematian saudara, kematian itu menghampiri saudara, selesai. Saya juga nggak bisa ngomong kalau sudah terjadi. Ini mumpung belum terjadi, saya berbicara lah, saya berkoar-koar lah ini. Kalau pendeta yang nggak menjalankan hukum Taurat, dengar khotbah saya ini, kupingnya merah pasti, nggak seneng. Urusan dia sama Tuhan, urusan saya juga sama Tuhan. Selesai. Jadi saudara yang kekasih yang mendengar YouTube saya, tolong perhatikan. Sudahkah saudara mempersiapkan kematian saudara masing-masing? Jangan sampai setelah mati baru mempersiapkan kematiannya. Terlambat, seperti wanita yang kaya ini, mati langsung dibawa ke dalam alam maut dan disiksa dalam api. Karena dia tidak mempersiapkan kematiannya. Paspor kita masuk surga itu melakukan perintah Bapa yang di surga. Kita berdoa, kalau saudara kurang jelas, saudara hubungi saya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami mempersiapkan untuk menghadapi kematian kami masing-masing. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman-Mu. Berikan kami keberanian untuk meninggalkan hamba-hamba Tuhan yang fasik supaya kami mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.